Ya. Hmm. Nggak kedengar ya, suaranya Pak Richard. Ini cocok aja apa? Cocok aja. Oh ya sudah pulang. Oke, hati-hati. Atau ini bukan lab komputer audio, enggak ya? Ini harus. Ya sudah. Tes itu caranya. Udah memang ini. Tahu di apa suaranya memang udah ada mungkin deh. Belum kali. Saya kira biasa ya. Iya, tapi enggak ada nih. Kalau pakai headset kira. Tunggu dulu, belum kapan aku buka. Tunggu dulu ke jawabannya.
Oh, ada nih. Oh, sebelumnya. Oh, iya. Oh, iya. Ada kesalahan. Ada kesalahan.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Oke, sari batang malah beriku dimanapun berada. Naki Richard Ferdinand masih menemani Ki ya. Di detik-detik jalan kebersamaan kita berada di pukul 10. Nah sekarang kita akan menghadirkan hari ini mosaik budaya. Ini wisata alam di bulan Ramadan. Narasumber kami, sahabat baik kami yang hari ini sudah terhubung lewat Zoom ya. Beliau saya sapa dulu ada Ibu Nur Rahmiani Ahmad SIP MM Par selaku dosen Prodi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Unhas selaku narasumber kita pagi hari ini membahas mengenai wisata alam di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Richard. Apa Selamat kabar? pagi, kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Gimana Kak Alhamdulillah. Richard, sehat? Sehat-sehat, amin, amin. Ya, Alhamdulillah. kita juga sehat, Dek. Iya. Alhamdulillah. Ini gaung, semangat dan juga suara sahdu Iya, Kak bulan Richard. suci Ramadan ini sudah Kak. memanggil-manggil ini ya. Iya, betul. Udah manggil-manggil kita ini. Oke, nah sahabat budaya langsung aja kita bertanya-tanya dulu ini. Iya, apa yang dimaksud dengan wisata alam di bulan Ramadan, Tabe? Iya, Kak Richard. Jadi wisata alam di bulan Ramadan itu, Iya. Kak Richard, kegiatan perjalanan ke tempat-tempat yang bernuansa alam, Kak Richard, seperti Oke. pantai, Iya. kemudian hutan, danau, yang tetap dilakukan, tetap dikunjungi selama bulan puasa, Kak Richard, dengan mempertimbangkan aspek spiritual dan kondisi fisik agar kita tetap nyaman dan bermakna yang pastinya saat Oh, berwisata religi ini oke. Nah, alam. iya. Kemudian apa saja keunikan berwisata alam saat Ramadan Hmm. dibandingkan dengan bulan-bulan biasa? Oke, Kak. Jadi keunikannya itu berwisata di bulan Ramadan Iya. itu lebih apa ya, Kak Richard, lebih tenang Oh ya. karena eh, biasanya kita itu ada di dengan hiruk pikuk Mhm. kota, kemudian kita bisa mengambil waktu sejenak untuk berwisata, menikmati alam. Iya. eh, Kemudian biasanya Kak pada saat bulan Ramadan itu kan Mhm. wisatawan itu tidak sebanyak Oh iya, uh, iya. hari-hari Hari-hari biasa ya. biasa, Jadi betul, betul. kita jadi bisa lebih tenang. Hmm. Kemudian apa bisa refleksi diri, Iya. kemudian bisa mendapat eh, pengalaman spiritual yang Hmm. lebih eh, baik lagi Iya, ya Kak, oke. karena adanya kesempatan, kemudian kita bisa berbuka puasa Kak, Mhm. dan sahur di alam terbuka. Ah, ah, Jadi ah. memang sangat unik sih Kak, Iya, berbeda dengan ah. hari biasa. Hari biasa. Lebih apa tadi Ibu bilang lebih tenang ya. Ya, Lebih lebih tenang tenang. karena kita bisa menikmati suasana Hmm. alam dengan kondisi yang tidak Iya. terlalu ramai, hiruk Mhm, pikuk mhm. gitu. Jadi
menikmati keindahan alam sambil berbuka puasa atau Iya, sambil eh, sahur, Kak, bisa iya, jadi. beribadah juga ya. Heeh. Dan Iya, itu justru menjadi sesuatu berwisata dan ya, beribadah. menjadi sesuatu yang apa namanya istimewa sebenarnya. Iya, padahal Kak biasanya kan orang berpikir wah bulan Ramadan Iya. ya udah di rumah aja gitu. Hmm, Tapi justru dengan berwisata Kak kita iya, bisa mendapatkan pengalaman betul, yang lebih betul. Iya, heeh. berbeda. Iya, heeh. Dibanding dengan apa namanya bulan-bulan yang biasa gitu ya. Iya Kak. Oke. Nah, kemudian eh, destinasi wisata alam apa yang paling Mhm. cocok dikunjungi ketika bulan Ramadan tiba yang sudah di depan mata ini? Yang pasti Kak ya, Ah, poin utamanya itu mhm. adalah jangan memilih aktivitas yang berat, aktivitas fisik yang berat, Kak. Oh, Jadi oke. walaupun misalnya kita ke kan Mhm. ada misalnya kita bisa mengunjungi danau, Kak, Iya, iya. atau bisa ke mengunjungi pantai Mhm. atau hutan. Iya. Nah, tapi usahakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di tempat tersebut itu Mhm. bukan aktivitas fisik yang berat, Kak, supaya Hmm. ibadah kita tetap terjaga, kita Iya. tidak gampang dehidrasi, Kak, seperti itu. Mhm. Toh banyak Oke. aktivitas yang bisa dilakukan Iya. dengan walaupun cukup ringan, tapi tetap bermakna. Oke. Jadi apa namanya, apalagi kan di awal-awal puasa begitu ya, Bu, ya. Iya, Dan itu kan pasti masih agak-agak kaget-kaget dikit gitu. iya, betul. Jadi poin utamanya itu Kak, Heeh. kalau kita mau tetap berwisata di Iya. bulan Ramadan yaitu Heeh. hindari aktivitas fisik yang berat. Itu aja Kak poinnya. Oke. Jadi walaupun puasa ya kita tetap aman Betul, aja aman aja, berwisata. heeh. Apalagi kalau Iya, misalnya pas tiba-tiba cuacanya, apa namanya, panas gitu ya. iya Jadi, Kak. lalu aktivitas apa saja Hmm, yang biasa dilakukan di alam terbuka ketika misalnya, mhm. pada saat lagi berpuasa ini? Oh iya Kak. Nah itu kita bisa tadabur alam yaitu Oh jadi ya, kita dengan tadabur alam itu Kak mhm. jadi kita lebih merasa lebih dekat dengan Maha Pencipta, Iya, iya. merasakan kebesaran ciptaannya luar biasa. Jadi kita Betul, tuh betul. merasa wow bersyukur dan Iya, iya. bisa mengenal Allah lebih dekat lagi. Iya, iya. Terus kita bisa membaca Al-Quran itu Iya, Kak di tempat yang terbuka. iya. Saya punya pengalaman ini Iya, Kak iya, dulu iya. waktu masih Mhm, di Bandung. mhm. Jadi kami tuh pernah eh, yang kayak membeli paket wisata Oh, di mana iya. kita diajak ke suatu tempat Mhm. dan di sana itu kita sholat subuh Kak di alam Oh, terbuka di wih atas luar tebing biasa. dengan Iya, pemandangan yang iya, istimewa, bagus ya sekali. terbuka Waduh, luar iya. biasa sejuk Itu dan kan Kak itu pengalaman yang sudah lama. jarang-jarang ya, pengalaman jarang yang dapat ya. Iya. Jadi apa ya ibadahnya insya Allah itu lebih Betul, betul, terkonek betul. Iya, karena tidak heeh. ada yang menghalangi Iya, terus suasananya yang betul. sejuk segar Mhm. dan itu sudah lama Kak sudah lama Oh, pengalaman saya oke. itu tapi sampai Iya, hari itu masih berbekas bahwa wow betul, luar betul. biasa pengalaman Mhm. spiritual yang saya dapatkan Iya, waktu itu Kak. mhm. Iya jadi Eee, iya. bisa lebih terkonek dengan Betul. alam kemudian Kak eh, kita juga bisa apa ya Kak eh wisata religi di Iya, alam, Kak. Jadi iya, kayak betul, misalnya seperti betul. masjid Mhm, masjid-masjid yang masjid ada di iya, mhm. eh, pantai atau Iya, lingkungan mhm, kayak misalnya masjid kita ya, Kak ya, Masjid iya. Kuba ataupun Oh masjid iya, heeh. eh apa nih terapungnya kita yang Terapung, di iya WI. betul, betul. Ya. Heeh. Nah, itu kan religi Iya, tapi kan heeh. eh ditempatkan di suasana alam yang Betul, indah, Kak. betul. Nah, jadi dengan kita Mhm, ke berwisata ke situ jadi hati mhm. lebih tenang, Iya, ibadah dapat, wisatanya dapat. mhm, oke. Gitu, Kak. Jadi Maksudnya banyak hal sih, Kak, iya. dan keren luar Keren biasa betul, menurut alam saya. terbuka ya, jadi maksudnya kita sambil, Iya, apa, sholat subuh itu lihat bintang-bintang, waduh itu
Iya pengalaman Kak, sensasi yang istimewa ya. luar biasa Mhm. jauh dari hiruk pikuk. Jadi maksudnya kita Betul. juga lebih konsen Kak. Iya, iya. Tidak berpikir macam-macam, Heeh, di iya. kantor ini Heeh. saya mau ini, benar-benar insya Allah khusyuk, Kak. Iya, melihat betapa ciptaan Tuhan itu begitu sangat Luar biasa, luar Masya Allah. biasa, betul. Iya, Kak. Oke. Nah, Bu, kita jeda dulu ya, 1 menit, Iya, 2 menit. Nanti iya, setelah itu kita iya, akan bincang-bincang lagi. Ini menarik sekali, sahabat budaya. Jadi yang iya, saat ini mendengarkan siaran kami, ini kita live di Facebook dan juga di YouTube Rompat di Makassar ya. Nah, jadi kalau misalnya sahabat budaya, apa namanya, punya punya rencana, apalagi kan di awal-awal puasa itu kan katanya dengar kabar ada ini ya, ada libur ya. Nah, siapa tahu iya. mungkin ada apa namanya informasi yang tadi sudah dibagi untuk sahabat budaya semua ya eh, oleh Ibu Haremiani ini. Nah, siapa tahu ini bisa bisa menjadi masukan-masukan yang indah. Oh ya, ternyata kalau di bulan Ramadan kita juga bisa apa namanya Tetap menikmati berwisata. ya, bisa menikmati liburan di alam terbuka tapi juga tetap kusyuk begitu ya. Iya, spiritualnya Oke. dapat, Kak. Jangan kemana-mana sahabat budaya, sesaat lagi kita akan kembali. Sahur yuk. Sahur itu pembeda. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut Lagi ya. Oke. Iya kan, Nah, Kak? nah Bu, ini apa manfaat Ya. utama ketika kita berwisata berwisata alam ketika Hmm. bulan suci Ramadan? Iya, Iya. tentu saja ya Kak Richard itu Mhm. akan memberikan ketenangan ketenangan jiwa Iya, ya Kak ya iya. buat kita dan Mhm. dapat mengurangi stres, kemudian dapat memperkuat hubungan Kak Iya. dengan alam sebagai ciptaan Allah, kemudian eh,
ya tentu saja kita jauh dari hiruk pikuk. Iya, heeh, Hiruk pikuk dan bisa betul. lebih fokus pada ibadah, Kak, Mhm. dan, kemudian, bisa menjaga kesehatan mental kita secara, Oh, apa ya, Kak, ya, iya. menjaga kesehatan mental dan fisik itu, Mhm. dengan udara segar, dengan Oh, banyak, refleksi diri, iya, jadi, oke. benar-benar tenang, Kak, Berarti adem ya? adem. Adem, iya. Nah, apa tantangan terbesar dalam berwisata alam di bulan Ramadan? Kemudian bagaimana, mengatasi itu? Nah, ini dia, Kak, jadi, berwisata alam Iya, juga di bulan Ramadan itu memang mhm, mesti, hati-hati karena iya, tantangan, tantangan utamanya itu, tantangan mhm, terbesarnya itu adalah kelelahan dan yang pastinya, Kak, kita dehidrasi, Kak. iya, Kalau, kita tidak, pandai, untuk, menjaga. Nah, mhm, karena itu disarankan, Kak, untuk, apa ya, tidak terlalu berat melakukan iya. aktivitas fisiknya, Oke, kemudian, oke, oke. waktunya juga, Kak, disesuaikan, jangan siang-siang, Kak, apalagi panas. Iya, Nah, jadi iya, sebaiknya, mhm, eee, pagi hari mmm, setelah, sholat subuh, iya, kemudian bisa jalan-jalan di sekitar, misalnya kita lagi di hutan nih, Kak, lagi iya, camping, mhm, Kak, mhm, lagi camping ground, ya mhm, bisa jalan-jalan ringan, Kak, di sekitar, mmm, camping ground iya, kita. iya, Kemudian, eee, atau misalnya di sore hari, Kak, mhm, sambil menunggu, waktu, berbuka puasa. Yang pasti, iya, Kak, kita harus, menghindari paparan matahari langsung yang iya, terlalu lama, karena itu oke. pasti akan membuat kita kelelahan Betul, cepat dan lelah. Iya, dehidrasi heeh. pastinya, Kak. Oke, oke, Jadi oke. ya pandai-pandainya lah Iya, kita, mhm. menjaga, Iya, tuh, cocok Kak. juga ya, maksudnya dilakukan memang jelang berbuka puasa supaya maksudnya, puasanya tetap aman gitu ya. Iya, Kak, betul. Tapi jangan over, Kak, Oh jangan iya, berlebihan. betul, betul, heeh. Nanti Jangan sudah heeh, di ujung nih ya, oh, sekian menit, iya. ternyata tidak tahan baterai. Heeh, oh iya betul juga ya, oh iya benar benar benar. Iya, Kak. Nah kemudian makanan minuman yang cocok untuk berbuka di, alam terbuka ketika kita melakukan wisata budaya, kan beda di rumah ya sama di alam Iya, terbuka Kak. ya. Iya, eee, yang pastinya kalau di alam, Kak, ya, pasti kita menginginkan yang segar segar, Kak. Iya, Misalnya, air kelapa muda, Kak, mmm, heeh, kemudian air mineral pasti dan, sunah rasul, iya, tiga tiga biji biji kurma ya, kurma Kak, ya. betul, heeh, heeh, Itu untuk oke, mengembalikan kembali, tenaga tenaga, kita iya, setelah seharian berpuasa. Kemudian, mhm, makanan yang, sehat iya, dan, bergizi pastinya, Kak, karena mhm, kita harus menjaga, stamina kita, Kak, iya, dan, oke, energi selama kita berpuasa, mhm, gitu. Jadi, mhm, bijaknya bagaimana pandai-pandainya kita lah, Kak, menyaring atau melihat apa yang bisa kita konsumsi untuk mhm, kebutuhan tubuh yang menyehatkan dan iya. memberikan energi ke kita gitu, Kak. Oke. Karena kan kalau Karena kan kalau biasanya iya, heeh, boleh lanjut dulu, Bu. heeh, karena Heeh, kan biasanya ketika ya kalau, buka puasa nih, Kak, ada yang buka iya. puasa kalap ya, Kak, ya, Heeh, bablasan. 14. Jadi ya, sebaiknya, yang segar-segar dan yang Mmm, menyehatkan. oke. Nah, berarti kan kalau kalau di rumah kan aktivitasnya kan tidak terlalu banyak ya, Mhm, beda Kak. ketika misalnya kita di alam terbuka yang tadi Ibu bilang bahwa kita harus camping. Nah, Iya, itu Kak. kan, apalagi kalau campingnya, beberapa Mhm, hari. Nah, itu kan mhm, betul-betul, apa nih, kita kan berharap maksudnya pada saat kita mhm. keluar dari rumah sehat, pulang Iya, juga kan Kak. sehat ya. Iya, betul. Makanya, memang, Nah, dari suplai makanan, gizinya juga mhm, otomatis pasti beda ya di rumah sama di mhm, alam terbuka gitu mhm. ya, Bu, ya? Iya, betul sekali. Jadi, Oke. ya kalau di rumah, ya semuanya itu makanan, Heeh. segala macam takjil di depan, Ah, iya. segala macam menu ada di depan, Heeh. Iya. dan ya biasanya ya itu dia, Kak, kalau Mhm. Oke. Nah, kemudian perbedaan, suasana wisata alam ketika Ramadan dibandingkan dengan, mhm, bulan-bulan biasa? oke, Kak. Mmm, Eee, tentu saja kalau di, eee, bulan Ramadan itu iya. banyak, atmosfernya pasti, Kak, ya. Mhm.
sangat betul. berbeda. Kemudian kita mudah menemukan makanan-makanan kuliner-kuliner tradisional Iya, yang tidak gampang kita temui di saat bulan biasa. Kemudian uh, tempat-tempat wisata itu Kak mhm, biasanya itu lebih konsen lagi untuk menyiapkan sarana ibadah kita. iya. Nah, itu Oh, biasanya oke Kak. oke. Kemudian apa ya Kak? Itu lebih tenang lagi. Mhm Kemudian mhm. eh eh, yang serunya itu Kak karena Mhm, kan sekarang itu banyak sekali hotel-hotel yang iya. menyiapkan buka puasa bersama Kak. Oh, iya iya, betul. Ya, jadi Mhm saya sendiri pernah mhm. baik bersama keluarga maupun bersama teman-teman itu menikmati buka puasa di salah satu hotel di Makassar di lantai 12-nya Iya, yang rooftop paling atas itu Kak, mhm. dan kita disuguhi dengan view Alam. eh, ya Aha. landscape alam, Oke. kemudian disuguhi dengan eh, banyak sekali view Heeh. yang bisa kita lihat di Oh, sekitar iya iya. eh, Heeh. eh, Matahari Pantai terbenam itu, ya? Heeh. ya, pokoknya kelihatan semua Kak, bisa Heeh. menikmati senja Kak. Oh, oke oke Jadi oke oke. sambil apa sih eh, berfoto, Iya iya. ya kan. Eh, dan apa ya? eh, itu menarik Kak, karena kita Betul bisa betul. apa ya? Mhm. eh, berbuka puasa bisa dengan teman-teman, bisa Iya dengan iya. keluarga, berkumpul yang mana di hari-hari biasa itu jarang kita Jarang, untuk betul. berkumpul Mhm. bersama, Mhm. makan bersama, Apalagi kan setahun seperti sekali ya. iya Heeh. Kak, Setahun seperti sekali dan itu. momennya juga kan momen-momen yang apa namanya, momen langka. Gitu. Ah, Gitu. jadi sayang sekali kalau misalnya Hmm, kesempatan-kesempatan langka ini ya tidak iya Kak, dimanfaatkan gitu. iya betul. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya agar wisata alam ini Mm-mm. dia tetap sejalan, tapi ibadah kita juga, ibadah Ramadan juga aman. Nah, itu dia Kak. Iya, Pada saat kita memilih tempat wisata, iya. kita harus mereview dulu deh Kak, kayaknya nih sebelumnya. Iya, iya. Fasilitas apa sih yang disiapkan di tempat tujuan kita? Mhm, mhm. Apakah ada fasilitas ibadahnya yang memadai? Karena Iya, iya. sehingga apa liburan kita itu Mhm. tetap bisa jalan, ibadahnya kita pun Iya, tetap iya. jalan, Betul. ya Kak. Jadi Mhm. bisa uh, selaras Iya. seperti itu. Jadi kita juga bisa menikmati Mmm. apa sih terbenamnya matahari Iya, mungkin heeh. sambil baca Al-Quran dengan Waduh, tenang indah sekali itu. seperti itu. Iya Kak, saya itu pernah di Maluku Utara Kak. Jadi Oh, oke. saya itu Heeh. pernah Kan itu kan dia apa punya ya Kak? view pantai itu kan waduh deh. Iya Kak, Mahal kita ya, kan ini mahal sekali alhamdulillah video, heeh. karena kita ini Indonesia, Iya. khususnya Indonesia Timur kan diberkahi dengan Ya, alam yang itu biasa nih dia. Kak. Jadi Heeh. kebetulan Mhm. kami itu mengembangkan desa wisata di sana Iya, dan heeh. di desa tersebut itu ada pondok pesantren. Jadi itu Oh, ya. anak-anak pesantrennya itu Kak Mhm mhm. diarahkan untuk ke laut untuk duduk Oh, iya. sekedar duduk di Mhm ini Kak di mhm. jembatan Iya. sambil hafalan sambil baca Mmm. Quran atau misalnya di atas perahu yang lagi tidak jalan itu keren dan luar biasa Kak, Iya. pengalaman yang luar Heeh. biasa pada saat itu. Jadi memang Sensasinya beda ya. iya, ketimbang kita harus ada di ruangan berapa kali Betul, berapa heeh heeh. maka ya mending kita di alam Alam terbuka. terbuka, iya. Nah, eee, mungkin ada rekomendasi nih, apa Mm-mm. namanya, wisata-wisata alam yang bernilai, nilai Islami ya, tempat-tempat Mm. yang mungkin bisa, apa namanya, apalagi ini kan, nanti awal awal Ramadan ini kan ada libur, kemudian nanti jelang, Lebaran itu kan libur panjang juga itu ya. Ya Kak, Nah, mungkin ya. ada rekomendasi tempat-tempat, nah siapa tahu mungkin saya juga bisa, Mm. menikmati liburnya nanti wisata alam di bulan Ramadan. Tabe. Iya,
Iya, Kak. Jadi memang, kayaknya kita ini di Indonesia ya, Kak, Iya, khususnya ya. mungkin di tempat-tempat di mana saya Mhm. pernah berada, bahwa biasanya itu kalau, sebelum Ramadan, Mhm. dan setelah Ramadan biasanya itu semuanya, mengunjungi, tempat wisata. Kemudian, Kak, dan saat Ramadan pun banyak yang Iya. mengunjungi, tempat-tempat wisata. Nah, Mhm. rekomendasinya itu bisa kita misalkan, Kak, kalau danau itu biasa ada Danau Tempe misalkan, Oh, Kak. iya Jadi iya kita iya. bisa, buka puasa di atas perahu, Kak. Ah, itu dia. Atau misalnya Betul. kita, sholat di masjid, setelah itu lanjut sholat di masjid Masjid Terapungnya, ya kan, Mhm. Kak? Iya Danau iya Tempe itu kan keren. iya, Kemudian, heeh. eee, ya banyak masjid-masjid, Iya. di yang tempatnya di alam, Kak. Nah, Mhm. kita tuh bisa nikmati juga. Kemudian, eee, di, hutan pinus, Kak. Banyak sekali yang, kemudian sekarang juga ada, pesantren dengan, eee, view yang alam yang indah, Iya. itu biasa mengadakan kegiatan-kegiatan, pesantren kilat Mmm. seperti itu. Jadi, Mhm. eee memang apa ya, banyak sih, Kak, Iya, kalau heeh. wisata alam yang memang, bisa kita padukan dengan, religi. Religi ya, heeh. Jadi sahabat budaya jangan pergi jauh-jauh, di Sulawesi Selatan kita punya banyak ya. Ih, banyak, Heeh, Kak, banyak banyak sekali. sekali ya. Maksudnya, bangga dengan, apa namanya, tempat kita di Sulawesi Selatan ya. Iya. Oke, Kakak kita boleh, ini dulu ya, sejenak lagi ya 1, 2 menit ya? Iya, Kak Oke, Dika. sahabat budaya jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali di sesi terakhir. Tetap bersama, kami di sini di Obrolan Wisata. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil. Dilanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal selalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan stunting ini perlu dukungan dari orang tua, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Dengan melakukan intervensi misalnya peningkatan akses kesehatan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Jangan lupa periksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau puskesmas. Deteksi dini dan tindakan cepat bisa membuat perbedaan besar dalam hidup si kecil.
Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda, tetapi sebenarnya perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama. Berlanjut lagi ke bersamaan kita. Bu Rahmi masih semangat ya? Masih. Iya, oke, kita udah di sesi terakhir ini. Aduh. Wah, Nah, sayang sekali. iya ya. Nah, bagaimana pengaruh wisata alam terhadap kesehatan selama kita melaksanakan ibadah puasa? Maksudnya kalau kita di alam terbuka yang tadi ya, udah cerita ada di pantai atau ada di hutan gitu. Iya Kak. Ya tentu saja itu membawa pengaruh yang positif Kak, di Iya, mana iya. pernapasan kita jadi lebih baik lagi, Iya. hirup udara segar, kita tidak jauh dari stres, Iya. kemudian eh, eh, apa ya Kak, kita jadi lebih bisa menjaga keseimbangan emosional Kak. Iya, iya. Yang penting Kak, kita tuh tidak melakukan aktivitas yang berlebihan Kak. Nah, jadi pada saat kita bisa mengatur proporsi betul. berwisata dan beribadah seimbang Kak. Nah itu bisa bisa memberikan efek yang menyegarkan Kak bagi tubuh kita dan pikiran kita. Jadi Oke. stres Kak. Iya. Lalu apa yang bisa dilakukan agar wisata alam ini tetap ramah lingkungan di bulan Ramadan? Nah itu dia Kak. Biasanya itu tetap ya pesen-pesen Iya. nama tulisannya ada ya Kak ya. Iya, Jadi iya. tentu saja kita sedapat mungkin kita menghindari tempat wadah plastik ya Kak ya. Oh, iya, iya. Yang berlebihan Betul, saat betul. kita buka puasa. Kemudian Iya. usahakan untuk kita bisa menggunakan wadah yang bisa dipakai kembali. Iya, Jadi iya, kita bisa bawa iya. tumbler Kak Betul, atau betul. tempat makan kayak gitu. Jadi itu kan bisa dipakai kembali ya Iya, Kak. betul, betul, Kemudian betul. kita tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam di mana kita berada kayak Iya. tidak sembarangan ya seperti itulah Kak. Kalau kita datang tempatnya bersih, pulangnya juga harus bersih. Iya Kak, Ya. jadi kan kita ngirup udaranya kan tidak terkontaminasi Kak. Betul, betul. Lalu kapan waktu terbaik untuk melakukan wisata alam selama bulan Ramadan? Nah itu dia. Jadi tentu saja waktu terbaik itu di pagi Kak, Oh, pagi. hari ya setelah Subuh, saat ya. udara Kak Masih ini ya, segar. kita masih semangat-semangatnya ya. Ya Kak, tapi yang berlebihan ya Kak. Oh, iya, iya, iya. Wah, itu yang Lagi ya, jangan pelan-pelan berlebihan. aja Kak. Heeh. Kemudian ya stretching ringan, kemudian sore menjelang maghrib Kak. Oh, iya. Ya untuk Betul. menikmati suasana sambil menunggu waktu berbuka puasa Kak. Karena yang pasti Kak menghindari cuaca Kak yang Iya, panas betul. sehingga tidak gampang Capek dehidrasi. gitu ya, dehidrasi. Jadi sahabat budaya jangan maksudnya jangan mentang-mentang oh saya sudah makan ini yang bisa memberikan energi, memberikan semangat. Iya. Tapi akhirnya terlalu semangat akhirnya. Karena ini kan waktunya cukup panjang ya. Bu ya, jadi betul-betul harus dimaksimalkan waktunya karena Iya Kak, harus kita ya mengatur porsinya. dari subuh sampai ke maghrib itu tidak makan sama sekali, tidak minum sama sekali. Iya Kak. Ah, Jadi kita harus tahu kemampuan diri kita Ya. Kak. Jangan berpikir karena wah pagi aku ini masih kuat segar ya udah jadinya over gitu jalannya. Iya, akhirnya kan nanti udah jam berapa kok saya ini ya. Lemes. Oh ini mungkin tadi pagi terlalu porsir Iya gitu Kak, berlebihan. over. Ya. Kadang-kadang itu Kak yang kita tidak sadari Kak karena berpikir wah ini nih semangat nih ya, padahal Waktunya panjang ya, 12 Iya, jam Kak. lebih. Nah,
Apa tipsnya agar kita tetap nyaman saat berwisata alam di bulan Ramadan? Ini penting nih Kak. Iya. Jadi buat teman-teman mosaik budaya, Iya. nah ini ada tips bagaimana berwisata alam agar tetap nyaman Ya. di bulan Ramadan. Yang pasti pertama itu pilih waktu Kak, ya waktunya tepat Iya. seperti yang saya sampaikan tadi Kak, sore menjelang berbuka puasa Kak. Iya, iya. Gitu. Kemudian yang kedua, hindari aktivitas fisik yang berlebihan ya, kembali lagi aktivitas fisik yang berlebihan Kak, karena itu bisa menyebabkan teman-teman mosaik budaya jadi mudah dehidrasi. Ya kan? Iya. Nah, kemudian pada saat kita berwisata penting juga kita mengenakan Kak pakaian yang nyaman, Oke. ya kan, yang menyerap keringat Kak, agar kita tidak kepanasan. Ya. Kemudian kita menyiapkan kalau misalnya kita bukan di kayak hotel Iya. untuk berbuka puasa di alam terbuka dengan view alam, ya kita bisa membawa makanan sendiri yang Oh, iya. bekal berbuka yang ringan dan Iya. bergizi Kak. Lebih hemat lagi sih Kemudian Kakak ya. Lebih iya hemat Kak, lagi, jadi iya. kayak Ha-ha. piknik gitu nah Iya, Kak. betul, betul. Betul. Ya kan, itu saya paling suka di Iya. Malino kayak itu alamnya kan ya, bisa untuk kayak misalnya kita piknik di hutan Iya. pinus atau kemana, Betul, betul. camping Betul. ground gitu kan Kakak. Iya. Kemudian yang pasti kita harus memilih destinasi yang memiliki fasilitas ibadah Kak, Betul. Iya, itu supaya penting. tidak terganggu. Jadi Betul, iya, ha-ha. apa sih ini Kak, berwisatanya oke, jadi Wisatanya ritualnya oke, juga ibadahnya juga oke. apa. Oh, oke. Nah, kemudian pesan-pesan penting apa ini? Ini sekaligus boleh closing statementnya, Bu, Oh untuk iya kita Kak, semua. Iya, iya. Tabe. Iya, jadi berwisata alam di bulan Ramadan Iya. itu Kak Richard bukan hanya sekedar melakukan atau bukan tentang perjalanan fisik Iya, Kak, iya, tetapi iya. juga adalah perjalanan spiritual. Jadi dengan memilih destinasi yang tepat, Iya. menjaga ibadah dan menghormati alam dan lingkungan, Iya. insya Allah kita bisa membuat ibadah kita itu jauh lebih bermakna Kak. Betul. Gitu. Betul. Oke. Aduh, terima kasih sekali sudah berbagi bersama kita. Jadi teman-teman yang nanti sebentar lagi ya yang akan menjalani ibadah puasa. Nah, ini keren sekali, ini bagus sekali, istimewa sekali tipsnya. Kita sudah berbagi, iya. Sekali lagi, Ibu, terima kasih. Salam hangat buat keluarga. Sehat dan sukses selalu. Iya. Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak ya. Mosaik budaya kita cukupkan sampai di sini, dan semoga tips yang sudah kita bagikan, perbincangan kita bagikan memberikan manfaat istimewa untuk semua. Sekaligus Richard Ferdinand pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita jalan-jalan dulu ya ke Pantai Losari. Ini dia Pantai Losari. Saya Angela Ricci dari Lapang. Dede, kusuka namamu. Kue tradisional Bugis Makassar seperti barongko, onde-onde, nenu-nenu, apa.